Mau cari kerja, Bu. Apa aja? Kali ini kita bahas film yang lagi hangat-hangatnya di bioskop, yaitu Pangku. Langsung aja kita bahas, berikut alur cerita film Pangku 2025. Jadi ceritanya gini, ada seorang wanita bernama Sartika yang sedang hamil dan pengen banget memberi hidup yang lebih baik buat anaknya. Karena situasi di kampungnya nggak memadai, dia memutuskan untuk pindah ke jalur pantura semacam jalan besar di pesisir dengan harapan bisa cari kerja yang layak. Di sana, dia akhirnya ketemu dengan Bu Maya dan suaminya yang ngelola warung kopi Pangku. Ya, Pangku, duduk ngopi sambil ngobrol di warung. Bu Maya ngasih Sartika tempat tinggal dan pekerjaan sebagai pelayan di warungnya. Tapi memang, kehidupan nggak semulus yang dibayangkan. Pekerjaan di warung itu punya sisi lain, selain harus kerja keras, Sartika juga mulai merasakan tekanan moral dan sosial karena vaga pilihan yang ada buat dia. Di satu sisi pengen hidup lebih baik, di sisi lain terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan nyaris nggak adil. Kemudian muncul juga Hadi, pengemudi truk angkut ikan yang sering mampir ke warung. Dia nunjukin sisi tulus ke Sartika mungkin sebagai harapan baru buat Sartika. Tapi lagi-lagi, pilihan nggak gampang. Sartika harus memilih, tetap bertahan di situasi sekarang atau berani melangkah keluar dari zona nyaman demi masa depan anaknya. Di akhir-akhir cerita, Sartika sadar bahwa kebahagiaan bukan cuma soal punya pekerjaan yang baik atau tinggal di tempat yang lebih bagus, tapi lebih ke keberanian untuk terus melangkah meskipun pilihan yang ada terbatas. Film ini jadi semacam potret kehidupan nyata banyak ibu di luar sana yang perjuangannya sering luput dari sorotan. Intinya, Pangku itu kisah perjuangan, harapan, pilihan yang gak selalu ideal, dan betapa besar pengorbanan seorang ibu untuk masa depan anaknya. Berikut daftar pemeran dan karakter film Pangku 2025 yang disutradarai oleh Reza Rahadian. Tanpa basa-basi lagi langsung kita bahas. Claresta Taufan berperan sebagai Sartika, gadis muda yang menjadi pusat cerita. Fedi Nuril berperan sebagai Hadi, sosok pria penuh misteri yang punya hubungan kompleks dengan Sartika. Christine Hakim berperan sebagai Maya, wanita bijak yang menjadi figur ibu bagi Sartika. Syekil Fauzi berperan sebagai Bayu, adik kecil yang polos namun sering jadi penggerak emosi dalam cerita. Devano Danendra berperan sebagai Gilang, sahabat dekat Sartika yang diam-diam menyimpan perasaan. Jose Rizal Manua berperan sebagai Jaya, tetangga tua yang sering memberi nasihat hidup. Muhammad Han berperan sebagai Asep, karakter pekerja keras dan lucu yang membawa warna tersendiri. Nazira Cenur berperan sebagai Yuna, teman dekat Sartika yang mendukungnya di masa sulit. Tejrut berperan sebagai Tini, wanita paruh-baya yang ikut terlibat dalam konflik keluarga. Reza Candika berperan sebagai Gondrong, karakter komikal yang menghadirkan sisi ringan film ini. Galabi Tahira berperan sebagai Sita, sosok yang membawa rahasia masa lalu Sartika. Lukman Sardi berperan sebagai Hasan, pria yang menjadi penghubung antara konflik utama dan masa lalu Maya. Jenar Maesa Ayu berperan sebagai Mami Karaoke, karakter eksentrik yang menjadi simbol kerasnya realitas dunia malam. Semua karakter ini punya hubungan yang saling berkaitan dan memperkuat tema emosional film yang disutradarai langsung oleh Reza Rahadian. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Oke, plot twist film Pangku 2025. Awalnya lo bakal mikir film ini cuma cerita tentang Sartika, cewek hamil yang berjuang hidup di jalur pantura dan kerja di warung kopi Pangku. Tapi ternyata, makin lama lo nonton, makin kelihatan kalau warung itu bukan sekadar tempat nongkrong biasa, ada banyak rahasia kelam dan luka hidup di baliknya. Nah, plot twistnya mulai kebuka waktu Sartika mulai deket sama Hadi, sopir truk yang sering mampir. Lo kira Hadi bakal jadi pelindung atau penyelamatnya, tapi ternyata Hadi udah punya keluarga dan selama ini cuma kabur dari masalah rumah tangganya sendiri. Jadi bukan kisah cinta yang manis, tapi malah jadi cermin betapa susahnya nyari sosok tulus di dunia keras kayak gitu. Yang lebih nyesek lagi, Bu Maya, bos di warung itu, ternyata punya masa lalu mirip banget sama Sartika. Dulu dia juga korban keadaan yang akhirnya milih bertahan di dunia warung kopi karena nggak punya pilihan lain. Jadi pas dia bantu Sartika, sebenarnya dia kayak lagi ngeliat dirinya sendiri di masa muda. Dan endingnya, boom, Sartika akhirnya ninggalin warung itu, tapi bukan karena udah bahagia atau nemuin solusi, melainkan karena dia sadar kebahagiaan harus dicari sendiri, bukan ditunggu dikasih orang lain. Scene terakhir cuma nunjukin dia jalan sendirian di sepanjang jalur pantura sambil bawa tas musuh, tapi mukanya tenang banget kayak orang yang udah berdamai sama hidupnya. Singkatnya, plot twistnya bukan soal siapa jahat atau siapa baik,
Tapi soal realita bahwa kadang penyelamat yang kita harapin malah punya luka yang sama dalamnya, dan satu-satunya jalan keluar ya, bangkit sendiri. Bayu gak suka lihat ibu pangku-pangku. Film Pangku 2025 karya Reza Rahadian ini punya cerita yang kompleks, penuh lapisan emosi dan rahasia masa lalu yang perlahan terbuka. Kisah berpusat pada Sartika Claresta Taufan, seorang gadis muda yang hidup di daerah miskin pinggiran kota. Ia tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Ibunya, Maya Christine Hakim, seorang mantan penyanyi karaoke yang menua dengan rasa bersalah karena masa lalunya kelam. Ayah Sartika, Hasan Lukman Sardi, telah lama pergi tanpa kabar, meninggalkan luka mendalam di hati Maya dan Sartika. Dalam upaya membantu ekonomi keluarga, Sartika bekerja di sebuah tempat karaoke milik Mami Karaoke, Jenar Maesa Ayu. Di sana, ia bertemu Hadid Fedi Nuril, seorang pelanggan misterius yang terlihat tenang namun menyimpan luka batin. Pertemuan mereka perlahan menumbuhkan kedekatan emosional yang rumit. Di antara rasa iba, cinta, dan keterikatan pada masa lalu yang ternyata berhubungan erat. Hadi ternyata mengenal masa lalu Maya, ia menyimpan rahasia tentang kepergian Hasan, ayah Sartika. Rahasia ini menjadi sumber konflik besar ketika Sartika mengetahui bahwa Hadi pernah terlibat dalam peristiwa kelam yang menghancurkan keluarganya. Di sisi lain, Gilang, Devano dan Endra, sahabat masa kecil Sartika, terus berjuang menyelamatkan Sartika dari dunia gelap yang mulai menelannya. Sementara Bayu, Syekil Fauzi, adik Sartika, menjadi simbol kepolosan dan alasan Sartika untuk terus bertahan hidup. Tokoh-tokoh seperti Jaya, Jose Rizal Manua, dan Yuna, Nazira Cenur, hadir sebagai penyambung pesan moral. Bahwa setiap orang membawa beban dan kesalahan, tapi tak semua mampu menanggungnya sendirian. Klimaks film terjadi ketika kebenaran tentang siapa sebenarnya Hadi terbongkar. Ia bukan hanya bagian dari masa lalu keluarga Sartika, tapi juga orang yang pernah menjadi penyebab hilangnya ayahnya. Hubungan emosional yang tadinya hangat berubah menjadi benturan antara cinta dan kebencian. Akhir film ini tak menampilkan penyelesaian manis. Sartika memilih pergi, meninggalkan semuanya untuk memulai hidup baru, sementara Maya menghadapi kenyataan bahwa pengampunan tak selalu berarti melupakan. Cerita Pangku menggambarkan kehidupan yang keras, cinta yang terlarang, serta luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semuanya dibalut dengan gaya penyutradaraan Reza Rahadian yang kuat dalam sisi psikologis dan emosional karakter.